Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Montessori di Rumah. Halo, namaku Farah dan aku adalah seorang ibu dari anak toddler berusia 24 bulan. Dan pada video kali ini aku insya Allah akan menceritakan tentang bagaimana play area di anakku. Jadi semacam room tour gitu secara lebih detail. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification. Selamat menonton. Oke, pertama, sudut pertama ini adalah yang paling nempel tembok. Ada beberapa benda, yaitu ini car track yang nanti isinya adalah mobil-mobilan ini. Nah, nanti dibuat seperti itu buat bermain. Kemudian ada barn. Ini adalah barn yang sebenarnya buat kalau di farm itu. Jadi ini buat anakku bermain imaginative play dengan animalsnya di barn ini. Ini barnnya dia sendiri, jadi agak-agak ya sudahlah, yang penting bisa dipakai. Kemudian ada permisi tiger. Kemudian di barnnya juga aku kasih rainbow. Nggak jelas ya, mundur ya. Di barnya aku kasih rainbow supaya jadi dia bisa bermain lebih imajinatif lagi. Jadi biasanya dia masukin hewan-hewan ke dalam barn. Kemudian kalau misal kurang atau dia mau bikin something else, misal kayak bikin kolam atau bikin apa, dia bisa pakai rainbownya di sini. Biasanya dia bikin kayak gini buat bikin kolam gitu, terus ditaruh hewan-hewan air kayak gitu. Jadi rainbownya juga buat mendukung bermain imaginative play-nya dia itu selain sama barn-nya. Nah, yep, that's animals. Nah, kemudian satu lagi di sini adalah barang-barang perkakas nggak jelas, perkakas buat mainnya dia. Ada magnifying glass, ini dia suka sekali bermain dengan ini. Kemudian ada ini gunting bulat seperti ini. Kemudian ada pipet, dropper, ada flute buat niup-niup, ada tongs, dan ada benda-benda lain yang nggak jelas juga fungsinya apa. Kita taruh di sini. Lalu kita beranjak ke kitchen. Jadi kalau misalkan kemarin aku cerita bahwa kitchennya ini adalah kitchen fungsional, sekarang berubah lagi karena mengikuti perkembangannya dia. Anakku ini juga sekarang udah makin seru untuk bermain pretend play. Jadi makanya sekarang kitchennya bener-bener dipakai buat bermain doang. Kecuali yang bagian sininya, bagian wastafelnya masih bisa dipakai. Nah, jadi ini kitchennya ada perlengkapan memasak, ada buat spice jar buat kalau memasak. Kemudian, can you tell me what is it inside? Oh, let's see. Lalu ini ada buah-buahan, sayur-sayuran untuk dipotong. Kemudian ada koleksinya yang biasa dia ambil dari mana kalau misal perjalanan pulang dari park. Lalu ada alat memasak di bawah. Kemudian di bagian sini harusnya ada baskomnya, tapi baskomnya kemarin lagi dipakai. Ya sudah, seperti itu. Kemudian that's rubber band. Kemudian di dalam sini ada ada perlengkapan buat dia taking care of his stuffed animals. Jadi ini dia suka kadang-kadang makein sisir buat ngebrush monkey's hair dan segala macam. Disimpan di sini tapi aksesibel juga buat dia. Itu berarti untuk pretend play. Kemudian next here ada
bola biasa buat bermain. Kemudian di sini ada beberapa buku. Mungkin bukunya pada kebalik ya. Mungkin insya Allah akan aku ceritain kapan-kapan tentang buku-bukunya M. Are you okay? Ini ada buku sudah. Kemudian di sini ada shelf-nya dia. Aku akan ceritakan satu persatu. Nah, sekarang masuk ke shelf. Yang pertama ini adalah shape sorter dari Melissa & Doug. Ini ada, jadi dia ada bentuk, basicnya ada bentuknya 3, ada triangle, hexagon, sama square. Kemudian diginikan, kemudian ada frame-nya di luar. Nah, ini menyusunnya sebenarnya dari yang paling, dari yang paling kecil ke yang paling besar, seperti ini. Begini, lalu frame-nya juga this one. I'm gonna put it there. Frame-nya juga dari yang paling kecil ke yang paling besar, kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua ada mainan train juga dengan ini shape sorternya, ada circle, ada rectangle gitu. Kemudian yang ketiga ini ada apa ya namanya ya, kayak kardus blok gitu, kayak buat bikin tower dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi nanti kalau ditumpuk ke atas gitu dia akan menjadi tinggi. Kemudian ada ini untuk belajar membaca. Aku memperkenalkan 3 huruf, ada huruf C, kemudian ada huruf M, dan ada huruf A. Nah, di sini ini M udah tahu semua 3-3-nya. Kemudian di dalamnya sini ada kartu. Aku bukain bentar ya, agak goyang, maaf. Ada kartunya berisi nama-nama kata-kata yang dimulai dengan huruf itu. Jadi misalkan ini ada car gitu. Jadi dia bisa akan recognize huruf C, huruf A, huruf R gitu-gitu. Nah, kenapa aku masukkan ke dalam sini? Ini ada kartunya, ada car, ada C, ada M, ada A. Kenapa aku masukkan dalam sini? Supaya dia juga berlatih untuk menggunakan zipper, buka tutup zipper. Jadi lumayan ada ini. Kemudian ini ada apa ya? Ini ada button kayak pegboard gitu. Ada button, terus ini buat di push begini. Ini lumayan juga untuk karena ini kan butuh tekanan gini untuk nge-push. Jadi ada energi tambahan yang digunakan. Terus juga bisa membuat apapun sesuai dengan yang dia pengen. Kemudian yang bawah, nah ini aku ya udah pernah bilang tentang si butterfly ini. Ini mengurutkan dari yang paling besar, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kemudian ini kita ubah sedikit, jadi warnanya harusnya warna depannya seperti ini. Cuman terus kita balik waktu masang karena ternyata cukup membingungkan ketika dia malah ngeliatin warnanya terus, malah nggak fokus sama ukurannya. Begitu dibalik semua, warnanya jadi kayak gini semua, jadi krim gini semua, jadi malah lebih gampang waktu memasangkan ini. Jadi itu yang namanya adalah isolasi apa ya? Nanti aku lupa. Nanti aku kasih tahu deh kalau aku udah inget lagi. Nah, kemudian ini ada building block seperti biasa. Nih kalau teman-teman mau lihat lebih dekat, building blocknya M itu ukurannya segini. Ini dipakai dalam daily basis, hampir setiap hari selalu dipakai, makanya udah ada banyak bercak-bercaknya. Dan ini udah ada di luar sejak I don't know, maybe 8 or 7 months ago, dan dia masih suka banget bikin ini. Dan yang dia bikin berkembang terus sesuai dengan
pertambahan ilmunya dia, apa yang dia pelajari. Kemudian ini ada vehicles, helicopter, digger, bus, fire trucks gitu. Dan tentu saja tidak lupa yang terakhir adalah animals. Animalsnya semuanya aku taruh jadi satu tempat. Jadi mainnya terserah sama dia karena sekarang lagi nggak bikin mainan khusus buat animals, but that's fine. Oke deh, begitu. Ini kosong, nggak ada apa-apanya. Ini harusnya dipakai buat art. Jadi ketika misalkan dia sudah selesai mewarnai atau menggambar atau apa, bisa masukkan ke sini. Kemudian di atas ini adalah pajangan-pajangan, ya pajangan-pajangan aja buat di play area-nya dia. Emang diletakkan di eye levelnya dia supaya dia bisa menikmati dengan mudah. Kemudian dua ini adalah apa? Lukisannya dia sendiri. Kayak gitu. Oke, tadi ada yang hampir terlupa. Ini adalah art space. Jadi aku menyimpan perlengkapan untuk gambar, untuk painting, doodling dan segala macam di sini. Dua laci ini ada di bawah dari shelf-nya dia. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, laci atas kita punya wooden stamp. Ngeblur ya, nah wooden stamp. Kemudian di sini ada palet, lalu ada crayon, lalu ada spidol, markers. What are you looking for? I don't know. Markers. Kemudian ada ini, ada brush, ada pensel, ada spidol, ada bolpen dan segala macam. Kemudian di sini ini ada paint, poster paint. Ada beberapa warna, ada 6. Coba aku kasih lihat. Nah, ada 6 poster paint. Yes, that's purple. Kemudian, yep, that's true. Kemudian di bawahnya ini adalah purple. Kemudian di bawahnya ada kertas-kertasnya yang bisa dia ambil sesuka hati. Ini tadi yang habis dia gambar hari ini, doodling hari ini. Begitulah. Kemudian hasil-hasilnya akan disimpan seperti yang tadi aku bilang, disimpan di sini, laci yang sebelah sini. Dan kemudian beberapa akan kita pasang di tembok atau kita simpan. Yes, that's letters. Nah, oke, sekian tadi adalah video tentang room tour di play area anakku. Oh, you found that? Oke. Nah, sebelum menutup, ada yang ketinggalan tadi, yang ketinggalan kerekam adalah bagian ini. Ini adalah working mat, kemudian ada pel, dan juga ada sapu. Ini tadi mereka tempatnya adalah nyempil di sebelahnya kitchen, cuman tadi kelewatan untuk direkam. Oke, sekian dulu video kali ini dari aku, dari kami. Kalau misalkan teman-teman mau pengen tahu tentang apa, tentang Montessori, pengen nanya apa, pengen aku share tentang apa, bisa tulis di komen, bisa juga main-main ke Instagram aku ya di @farafirda. Oke, jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.